Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Mbak Rara serta rekan-rekan yang menonton video kami di YouTube. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan beberapa poin-poin penting yang telah menjadi tugas kami berkaitan dengan judul besar kami adalah ASEAN Economic Community Strategic Plan. Sebagaimana yang kita telah pelajari pada minggu-minggu sebelumnya, bahwasanya ASEAN Economic Community atau biasa disebut dengan Masyarakat Ekonomi ASEAN itu merupakan wujud komitmen dari negara-negara di kawasan regional ASEAN untuk mewujudkan integrasi ekonomi yang kuat, kompetitif, dan sustainable atau berkelanjutan. Untuk mencapai tujuan tersebut, negara telah menetapkan 6 strategic goals yang tercantum pada prinsip-prinsip mereka. Yang pertama ada an action-oriented community, a sustainable community, an enterprising, bold, and innovative community, an adaptable and proactive community, a nimble and resilient community, and yang terakhir adalah an inclusive, participatory, and collaborative community. Yang mana sebagian besar ataupun dua poin-poin tersebut akan dibahas oleh kedua kelompok dari kami, yaitu kelompok Mas Tito dan juga kelompok saya. Oleh karena itu, tanpa berlama-lama lagi, mari kita dengarkan pemaparan dari kelompok pertama, yaitu kelompoknya Mas Tito. Kepada Mas Tito, waktu dan tempatnya kami persilakan. Intermezzo sedikit nih ya terkait dengan apa yang materi kita akan sampaikan. Yang pertama, izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Tito Prasetyo Caksono, yaitu perwakilan dari kelompok 4 yang berisi dengan yang pertama adalah Bintang Surya, yang kedua Anastasia Angel Saswa, yang ketiga ada Adi Nur Fitriani, yang keempat ada Lulu Hayuning, yang kelima ada Tasya Aprilia Saputri, dan yang keenam ada saya sendiri sebagai pemaparan atau materi begitu. Oke, untuk poster sendiri kami menggunakan judul Langkah Kecil Dampak Besar Menuju ASEAN Inovatif 2045. Ya, selanjutnya menurut Satvinder Singh, yang mana beliau menegaskan bahwasanya keberhasilan besar ASEAN menuju 2045 dibangun melalui langkah-langkah kecil yang konsisten. Sebagaimana refleksi Van Gogh bahwasanya kesuksesan lahir dari akumulasi usaha berkelanjutan. Nah, prinsip ini juga sejalan dengan strategic goal nomor 3 yang akan kita bawakan, yaitu an enterprising, bold, and innovative community yang menuntut keberanian ASEAN dalam negara anggotanya untuk terus berinovasi menghadapi tren global. Nah, dalam konteks Indonesia terdapat 3 langkah nyata yang mencerminkan semangat tersebut. Yang pertama itu adalah hilirisasi industri nikel sebagai upaya transformasi ekspor bernilai tambah meski menghadapi tantangan di WTO. Nah, dalam kebijakan hilirisasi nikel yang mana merupakan bentuk nyata dari keberanian atau bold itu sendiri, Indonesia dalam mentransformasikan struktur ekonomi dari eksportir bahan mentah menjadi produsen.
Baik, terima kasih banyak kepada Mas Tito atas pemaparannya yang begitu komprehensif dan juga amat sangat ciamik ya, Mas, ya. Mas Tito juga tadi memberikan data-data kontemporer terkait, kebijakan stimulus yang diberikan oleh Pak Menteri Purbaya, kemudian bagaimana alangkah baiknya negara-negara ASEAN itu menggunakan small step, langkah-langkah kecil, akan tetapi berdampak, pada ekonomi mereka gitu supaya lebih baik. Seperti contohnya tadi penggunaan KRIS. Jadi penggunaan KRIS ini kan dia mengintegrasi, berbagai negara pembayaran, jadi tidak perlu money changer sehingga transaksi itu lebih mudah dicapai dan dilakukan. Terima kasih atas pemaparannya. Kemudian pemaparan selanjutnya akan disampaikan oleh Mas Zakwan dari kelompok 5, yang akan membahas tentang strategic goal nomor 6 ya, Mas, ya, kalau tidak salah ya. Kepada Mas Zakwan, waktu dan tempatnya kami persilahkan. Baik, terima kasih Mas Tegar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Zakwan sebagai perwakilan dari kelompok 5 akan menjelaskan poster kami yang berjudul Implementasi Strategic Goal 6 dalam ASEAN Vision tahun 2045. Pertama-tama, latar belakang dari topik ini adalah adanya upaya ASEAN untuk memperkuat integrasi ekonomi dan digital melalui kerjasama seperti ASEAN Economic Community atau AEC, RCEP, serta konektivitas dan pembangunan infrastruktur digital. Tujuannya adalah meningkatkan daya saing ekonomi regional, namun dalam implementasinya hasil yang diperoleh belum merata antar negara anggota. Selanjutnya adalah kondisi dan tantangan yang dihadapi ASEAN saat ini, mencakup beberapa poin penting. Pertama, masih adanya kesenjangan pembangunan antar negara, terutama negara-negara seperti Myanmar, Laos, Kamboja, dan Timor Leste yang masih menghadapi kemiskinan ekstrim di atas 15%. Kedua, ASEAN masih sangat bergantung pada pasar eksternal, terutama Tiongkok yang menjadi tujuan sekitar 23% dari ekspor kawasan. Ketergantungan ini menjadikan ASEAN rentan terhadap gejolak ekonomi global. Lalu yang ketiga adalah terdapatnya isu geopolitik di Laut Cina Selatan yang dapat mengganggu stabilitas perdagangan dan keamanan kawasan. Lalu yang terakhir, keempat, yaitu transformasi digital berkembang pesat. Nilai transaksi ekonomi digital ASEAN mencapai sekitar 263 miliar dolar Amerika Serikat pada tahun 2024. Namun kesenjangan akses digital atau digital divide masih terjadi, terutama pada sektor UMKM dan negara dengan infrastruktur digital yang tertinggal. Selanjutnya akan dibahas oleh rekan saya, Mas Tegar. Silakan, Mas Tegar. Baik, terima kasih Mas Zakwan. Saya tambahan sedikit dari poster kami itu ada namanya implementasi program dari ASEAN Vision yang sejalan dengan goal nomor 6 gitu. Jadi melalui ASEAN Economic Community, jadi ada RCEP, mereka membuat program bernama RCEP yaitu merupakan sebuah perjanjian perdagangan bebas regional terbesar di dunia yang mana melibatkan 10 negara-negara anggota ASEAN dan 5 negara mitranya termasuk Australia, Tiongkok, Jepang, Korsel dan juga Selandia Baru yang bertujuan untuk mengurangi hambatan perdagangan, kemudian menyederhanakan peraturan perdagangan dan memfasilitasi perdagangan barang dan jasa apalagi Australia, Tiongkok, Jepang, Korea ini merupakan mitra yang memiliki barang-barang komoditas yang akan sangat bermanfaat jika kita trade bersama gitu, akan menciptakan keuntungan yang sifatnya mutual gitu, saling menguntungkan. Kemudian, apa namanya, implementasi strategic goal 6 ini menunjukkan capaian juga, yang menjadi masalah juga nih, menunjukkan capaian belum merata negara maju bahwasanya negara maju itu menikmati pertumbuhan lebih cepat dibanding negara berkembang. Sebagaimana yang kita ketahui mayoritas negara-negara di ASEAN itu masih, termasuk ataupun tergolong negara berkembang, mungkin hanya Singapura yang masuk secara PDB, secara pendapatan per kapita hanya Singapura yang masuk. Oleh karena itu penting digenjot goal-goal, 1 sampai 6 ini sebagaimana yang juga telah disampaikan oleh kelompok Mas Tito, kemudian dipertegas juga oleh kelompok kami, kemudian dapat disimpulkan bahwasanya ASEAN secara garis besar telah mencapai kemajuan signifikan dalam integrasi ekonomi dan digitalisasi. Namun, pemerataan hasil pembangunan masih menjadi tantangan utama. Kemudian untuk mencapai vision 2045 perlu penguatan kolaborasi regional yang komprehensif gitu.
Sehingga negara-negara yang tertinggal tadi seperti Kamboja, kemudian Laos, Papua Nugini itu bisa kita rangkul dan juga memiliki ekosistem yang baik. Jadi ketika mereka sudah saling berkembang dan sudah saling maju, memiliki ekonomi yang baik dan ekosistem yang baik, maka kebutuhan-kebutuhan dalam negeri akan dapat dengan mudahnya terpenuhi dengan goal-goal tersebut. Baik, saya selaku moderator sekaligus representator dari kelompok 5, mungkin sekian saja yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf untuk teman-teman yang mungkin ingin bertanya ataupun para dosen yang ingin bertanya terkait uh, presentasi ataupun menambahkan materi-materi kami yang kurang, silahkan di kolom komentar dan akan kami tanggapi. Sekian presentasi dari kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Tito, Mas Zakwan semuanya. Terima kasih Mas Tito, Mas Tegar.